Pagi hari ini kami sorakan kemenangan karena apa yang sudah Kau kerjakan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Hari ini Bapa, kami sangat bersuka cita karena Engkau tetap setia untuk menyertai kami menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Bapak terima kasih buat segala anugerah yang terus Kau kerjakan atas hidup kami. Bapak tidak pernah Engkau biarkan kami sendirian dalam segala situasi yang kami hadapi. Karena itu Bapak kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami bersuka cita kami boleh ada dalam hadirat-Mu menyembah-Mu ya Bapak. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Bapa disitulah terletak kekuatan kami. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau ya Bapa. Pagi hari ini Bapa kami butuh firman-Mu. Bapa tolong kami, ajar kami pada pagi hari ini. Karena kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup untuk terus mendidik kami, menuntun langkah kami, mengarahkan kehidupan kami. Karena itu Bapa biarlah oleh anugerah-Mu Kau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kau tolong setiap kami Bapa biarlah karena Roh Kudus-Mu kami bisa mengerti isi hati-Mu. Singkapkan kebenaran-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini Bapak. Kami mau terima dengan iman dan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih jabat tangan dulu kiri dan kanan. Kasih senyuman yang paling manis. Katakan selamat pagi. Jangan lupa senyumnya saudara. Berikan senyum yang termanis pada pagi hari ini. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Sebuah kehormatan untuk kembali bisa melayani pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala tentu saja yang terus memberikan kami kesempatan. Pagi hari ini saudaraku saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran karena puji Tuhan, praise the Lord ya, gereja kita terus setiap waktu kita bukan hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan, tapi kita juga mengikuti apa yang kemudian sementara terjadi. Beberapa bulan yang lalu kita berbicara soal kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian juga kebangkitan, kuasa kematian, kebangkitan, dan kemudian juga kita berkhotbah, kita menyampaikan kebenaran tentang apa yang Kristus kerjakan selama kemudian Tuhan menampakkan diri, apa yang Tuhan Yesus lakukan dan kebenaran penting apa yang perlu kita terima. Nah hari ini saya percaya tidak juga sebuah kebetulan karena kalau beberapa ribu tahun yang lalu tentu saja hari ini merupakan hari di mana pencurahan Roh Kudus. Jadi ketika itu murid-murid disuruh oleh Tuhan untuk menunggu di loteng Yerusalem dan murid-murid yang ada pada saat itu kurang lebih 120 orang kemudian mereka menerima Roh Kudus. Nah ini juga kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita bahwa ini bukan hanya sekedar kemudian kita mengingat apa yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi saudara perlu tahu bahwa ada sebuah kebenaran yang penting bahwa Roh Kudus itu bukanlah sekedar sesuatu yang kemudian kita katakan bahwa ya saya perlu ada Roh Kudus, saya sudah ada Roh Kudus, tapi kita perlu mencermati lebih dalam supaya begini saudaraku. Apa yang Tuhan mau, kenapa kemudian Roh Kudus diberikan oleh kita itu benar-benar bisa maksimal di dalam kehidupan kita. Katakan dengan saya maksimal, 1, 2, 3. Nah saudara perlu tahu bahwa gak kebetulan juga kemudian di Family Day barusan Ibu Gembala kembali mengingatkan kita tentang tema gereja kita yaitu berbuah. Saya kemudian ada dalam sebuah perenungan dan tadi saya diingatkan kembali oleh Tuhan, saya percaya oleh Roh Kudus. Untuk kita bisa berbuah, kita gak bisa berbuah dari diri kita sendiri. Saudara setuju dengan saya? Kata firman Tuhan Yohanes pasal 15, ranting itu tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Semaksimal apapun saudara berjuang dengan kekuatan saudara gak akan pernah bisa berbuah. Kata firman Tuhan di Yohanes pasal 15, ranting pada waktu dia tinggal dalam pokok pohon itu maka dia otomatis akan berbuah. Katakan tinggal, 1, 2, 3. Jadi ternyata ranting bisa berbuah kalau dia tinggal. Nah Tuhan juga tahu persis bahwa kita nih yang sudah ditinggalkan dalam tanda kutip murid-murid yang pada waktu itu konteks ribuan tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka gak akan bisa dengan kekuatan mereka. Yang pasti Tuhan mau tinggal dalam diri mereka. Makanya kalau kita cermati kenapa kemudian Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Sebenarnya begini saudaraku. Lewat Roh Kudus saudara dan saya kemudian murid-murid yang pada waktu itu ribuan tahun yang lalu. Saya coba mengaitkan antara murid-murid dengan saya dan saudara pada saat ini. Murid-murid ribuan tahun yang lalu mereka kemudian menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tinggal dalam diri mereka. Nah ketika kemudian Roh Kudus tinggal dalam diri mereka otomatis Tuhan tinggal dalam diri mereka. Nah persoalannya begini saudaraku. Waduh, saya sangat-sangat bersuka cita tadi ketika mendapatkan kebenaran ini. Persoalannya murid-murid yang ada pada saat itu akan sulit buat mereka tinggal di dalam Tuhan dengan kekuatan mereka. Mereka hanya bisa tinggal di dalam Tuhan oleh karena ketika mereka mau menerima Roh Kudus yang ada dalam diri mereka. Karena Roh Kuduslah yang mengajar mereka. Nah, saya yakin juga saya dan saudara bisa untuk berbuah dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kemudian saya dan saudara mengizinkan untuk Roh Kudus bukan hanya sekedar tinggal dalam diri kita, tapi kemudian memenuhi kehidupan saya dan saudara. Katakan memenuhi, 1, 2, 3.
Mari saudaraku kita akan lihat kebenaran. Ketika Tuhan Yesus tahu persis bahwa murid-murid tidak bisa tanpa Tuhan, tidak bisa tanpa ada satu penolong. Makanya kemudian Roh Kudus, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid kan dalam Yohanes pasal 14. Coba kita lihat dulu ayatnya saudaraku. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Tuhan Yesus tahu persis bahwa mereka nggak bisa tanpa penolong. Tuhan juga tahu persis bahwa saya dan saudara nggak bisa tanpa penolong. Nah, Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17, saya akan bacakan buat setiap kita. Firman Tuhan bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus tahu persis bahwa murid-muridnya gak mungkin bisa untuk kemudian hidup dalam kebenaran, untuk terus tinggal di dalam dia. Makanya kemudian Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Nah, murid-murid pun ketika Tuhan Yesus ada untuk menampakkan diri. Bulan lalu kita sudah renungkan apa yang kemudian terjadi ketika Tuhan menampakkan diri. Pada waktu itu saya katakan ketika Tuhan menampakkan diri, ada anugerah yang Tuhan kerjakan. Di bulan yang lalu saya katakan ada anugerah kehidupan, kemudian ada anugerah pemulihan yang Tuhan kerjakan, tapi juga ada anugerah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Selain daripada berita itu yang disampaikan, Tuhan juga memberikan satu message, satu berita yang sangat penting. Apa itu? Untuk menantikan Roh Kudus. Coba kita lihat dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima dan ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat yang kelima sampai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima dan ayat yang ke-8 saya akan bacakan kembali. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang tadi dikatakan di Yohanes. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus kembali mengingatkan mereka. Jadi saya yakin ini adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu kita tangkap pada pagi hari ini, saudaraku, supaya saya dan saudara kemudian benar-benar bisa mengalami, bisa menikmati bagaimana kemudian saya dan saudara hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Karena percayalah saudara, sebentar kita akan lihat satu persatu bahwa memang tanpa Roh Kudus kita itu nothing. Tanpa Tuhan kita itu gak akan bisa. Saya dan saudara bisa tersesat. Bahkan pikiran saya dan saudara yang dipenuhi dengan segala pengalaman, yang dipenuhi dengan segala intelektual, percayalah kita bisa salah. Makanya saya dan saudara butuh Roh Kudus. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana kemudian cara Roh Kudus yang bekerja dalam diri murid-murid beberapa ribu tahun yang lalu, yang itu juga masih sangat relevan bagi saya dan saudara. Bukan masih sangat, bahkan sangat relevan. Dan ini yang perlu kita tangkap. Selama ini kita mungkin berpikir, kenapa saya mengalami situasi yang sulit dalam situasi yang seperti ini, yang mungkin terjadi karena kita salah mengambil keputusan. Makanya saya dan saudara butuh Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa mengintervensi saat-saat di mana saudara akan salah mengambil keputusan. Saat itulah, pada saat momen itulah, kalau saudara benar-benar bisa mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja, saudara bisa mengikuti apa maunya Roh Kudus. Saya percaya saudaraku, kita semua tidak akan cenderung terlalu banyak untuk salah mengambil keputusan. Nah, murid-murid juga saudaraku, ada terjadi sebuah situasi yang sangat berbeda. Mereka menantikan tadi yang Tuhan sudah katakan di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita perlu baca kembali saudaraku, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi murid-murid kemudian mengingat apa yang Tuhan katakan, mereka bukan hanya sekedar mengingat, tapi juga mereka mentaati. Mereka nggak langsung pergi, memang pada waktu Yesus naik ke surga,
studi Alkitab mengatakan ada sekitar 500 orang murid-murid yang berkumpul pada saat itu. Tapi kemudian yang mau menantikan saat di mana Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem itu ada 120 orang. Nah, saya berdoa saudaraku supaya setiap saya dan saudara juga jadi pribadi yang bukan hanya sekedar listening, mendengarkan, tapi juga kita menjadi pribadi-pribadi yang mentaati kebenaran. Amin. Nah, untuk saya dan saudara bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Murid-murid pada waktu itu mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan kehidupan mereka totally different, sangat-sangat berbeda. Kehidupan mereka sangat-sangat berbeda. Nah, untuk kita bisa mengalami saudaraku, Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya untuk begini saudara. Kita perlu mengenal pribadinya. Karena sulit buat saudara untuk bisa mengalami, untuk bisa lebih dekat, untuk bisa lebih intim. Apalagi saudara mau dipimpin, kalau kemudian saudara tidak mengenal. Saya yakin kalau saudara berjalan dan kemudian pergi kemana, tiba-tiba ada orang yang saudara tidak kenal, lalu kemudian dia berusaha untuk pimpin saudara, saudara berkata, tunggu dulu, siapa kamu? Saya dan saudara juga perlu mengenal pribadi Roh Kudus itu. Seringkali kita tidak mau dipimpin hanya karena kita belum tahu, kita belum mengenal lebih dalam. Siapa itu Roh Kudus, apa yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya berdoa saudara, waktu saudara dan saya tangkap kebenaran ini pada pagi hari ini. Kita bukan lagi menjadi pribadi-pribadi yang sulit untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang merelakan diri kita, memberi diri kita untuk sepenuhnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Nah, yang pertama saudaraku, mari kita coba lihat kembali di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 tadi. Kalau saudara lihat di Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17, untuk kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, kita perlu mengenal pribadinya. Nah, tadi kata firman Tuhan di Yohanes pasal 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, saudara perlu tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri yang dianugerahkan kepada saya dan saudara. Katakan dengan saya, dianugerahkan. Nah, Roh Kudus itu kalau kemudian saudara baca di ayat yang ke-17, Yohanes pasal 14 ayat 17, tolong ditampilkan kembali. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kami, di dalam kamu. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri yang dianugerahkan kepada saya dan saudara. Untuk saya dan saudara bisa hidup dalam kebenaran. Katakan hidup dalam kebenaran. Jadi percayalah saudaraku, kita harus kenal pribadi Roh Kudus ini yang dianugerahkan Tuhan. Itu adalah pribadinya sendiri. Coba, saudara belum bersama dengan saya pada pagi hari ini. Coba saudara bayangkan, Tuhan yang maha besar, yang dahsyat itu, yang luar biasa itu, saat ini diam di dalam saudara. Dia menganugerahkan pribadinya sendiri lewat Roh Kudusnya, diam di dalam saya dan saudara, untuk kemudian menjadi penolong supaya saya dan saudara bisa hidup dalam kebenaran. Wow, karena memang benar saudaraku. Tanpa Roh Kudus saya dan saudara nggak bisa hidup dalam kebenaran. Percayalah saudaraku. Makanya saya waktu membandingkan ini dan kemudian coba melihat di kata Yohanes pasal 15 sangat tepat bahwa memang kita nggak bisa berbuah dari diri kita sendiri. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Saya dan saudara akan sulit. Makanya kalau saudara perhatikan, kalau kita selama ini berjuang dengan kekuatan kita untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Wah, pokoknya saya mau hidup dalam kebenaran. Pokoknya saya mau hidup dalam kebenaran. Saya bisa. Tapi dengan kekuatan saya dan saudara sendiri, percayalah saudara, kita akan gagal. Itulah yang kemudian kita lihat banyak orang menjadi frustasi. Banyak orang kemudian menjadi merasa bersalah dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan. Karena dia merasa bahwa dia nggak bisa hidup dalam kebenaran. Mungkin selama ini dia terlalu mengandalkan kekuatannya. Saudara dengar baik. Roh Kuduslah yang menjadi penolong bagi kita untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang dianugerahkan Tuhan. Nah, namanya anugerah diberikan secara cuma-cuma, itu tergantung saya dan saudara. Mau nggak kita menerima? Karena kalau saya dan saudara nggak mau menerima, Tuhan nggak mau paksakan. Coba beritahu dulu kiri dan kanan ya. Kita belum saling menyapa bilang, ayo terimalah anugerah yang luar biasa itu. Katakan saudaraku. Yang kedua, selain kita tahu bahwa dia adalah pribadi yang dianugerahkan untuk menolong saya dan saudara untuk bisa hidup dalam kebenaran. Di Kisah 1 ayatnya yang ke-8 tadi yang kita baca, kita boleh lihat kembali. Di Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku kalau saudara lihat,
murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi pribadi yang sangat berbeda. Tadi di lagu pujian yang saudara dengar, tadi di lagu pertama, hidupku takkan sama. Mereka hidupnya tidak lagi sama. Saat mereka menerima Roh Kudus dan Roh Kudus kemudian mulai hidup dalam kehidupan mereka, mereka menjadi pribadi yang berbeda. Saudaraku dengar baik bahwa kuasa di sini jangan saudara hanya berpikir sesuatu yang secara supranatural. Memang betul saudaraku. Murid-murid mengalami sebuah kejadian yang sangat supranatural. Ada suatu kuasa supranatural yang tidak dikerjakan oleh diri mereka tapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga ada, bayangkan Petrus berjalan, bayangannya saja ketika orang sakit. Enggak kena Petrus, kena bayangannya saja sembuh. Sapu tangannya berkuasa. Ada sesuatu yang supranatural. Itu betul, tapi dengar baik saudaraku. Kuasa di sini mereka akan menerima kuasa bukan hanya sekedar secara supranatural yang seperti semua mungkin kita rindukan, tapi sebenarnya kuasa di sini ketika saya merenungkan kebenaran ini sebenarnya juga begini saudaraku, sebuah kehidupan yang berbeda tidak lagi sama, bukan hanya bicara soal sesuatu yang supranatural, tapi bicara soal kehidupan karakter kita yang berbeda. Katakan karakter saya yang berbeda. Jadi Roh Kudus akan menolong saya dan saudara sehingga memiliki kuasa untuk membuat karakter saya dan saudara berbeda. Sebagai contoh Paulus yang sebelumnya namanya Saulus, saya dapat ayat ini saudaraku, coba kita lihat di Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-17. Titik balik daripada perubahan Saulus menjadi Paulus. Titik balik daripada perubahan karakter Saulus yang tadinya membenci orang percaya, yang tadinya sangat menjadi orang-orang pribadi yang menganiaya orang percaya. Kehidupannya berbeda. Karakternya berbeda. Dia yang menganggap dahulu sesuatu yang penting, kesombongan, jabatan dia. Satu sisi dia seorang Yahudi, satu sisi dia juga berkeluargaan Roma yang pada saat itu orang-orang yang berkebangsaan Roma itu bukan orang sembarangan pada saat itu. Tapi kemudian kenapa dia bisa berkata bahwa apa yang dulu kuanggap keuntungan sekarang sebagai kuanggap sampah. Wow. Kenapa terjadi sebuah shifting, sebuah perubahan yang sangat mendasar. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 9 ayat 17. Mari kita akan baca sama-sama. Lalu pergilah Ananias ke situ dan ia masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya, kata Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Perubahan Saulus menjadi Paulus, perubahan karakternya itu karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya dengar baik saudaraku, saya dan saudara akan memiliki kuasa dalam kehidupanmu. Kalau kemudian Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Bukan hanya sekedar melakukan sesuatu yang supranatural, puji Tuhan. Kalau Tuhan anugerahkan hal-hal seperti itu. Setiap kita harus berkerinduan, setiap kita harus mau. Tapi come on, keseharian kita, karakter kita, ada sebuah kehidupan yang berbeda. Kalau orang melukai saudara dan kemudian saudara terluka at the moment pada saat itu sebagai manusia, itu oke. Tapi kemudian kalau saudara tinggal dalam luka itu dan luka itu terus memborok menjadi sesuatu yang melukai saudara, menghancurkan saudara, come on, itu bukan sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena pasti pada saat itu, pada saat saudara terluka, saya percaya Roh Kudus akan terus berbicara. Sehingga saya dan kuasa diberikan kuasa untuk melepaskan pengampunan. Hey, itu adalah sebuah kuasa yang datangnya daripada Roh Kudus. Amin. Saya dan saudara nggak mampu. Keterlaluan apa yang dilakukan oleh orang lain. Apalagi orang-orang yang dekat dengan saudara. Dan mungkin itu sangat melukai saudara. Tapi praise the Lord. Oleh karena Roh Kudus itu ada. Dia berikan kuasa kepada saudara. Untuk lepaskan pengampunan. Bukan hanya melepaskan pengampunan. Mengasihi orang tersebut. Karena kita mungkin bisa melepaskan pengampunan. Tapi tidak banyak yang kemudian untuk bisa tetap mengasihi orang tersebut. Roh Kuduslah yang melakukannya bagi saya dan saudara. Amin. Jadi itu adalah pribadi Roh Kudus, saudaraku. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang dianugerahkan sebagai penolong untuk saya dan saudara bisa hidup dalam kebenaran. Roh Kudus juga yang memberikan saya dan saudara kuasa. Bukan secara supranatural, tapi kuasa untuk melakukan kebenaran yang Tuhan katakan. Yang ketiga, 2 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Bolehkah kali ini saudara yang baca 2 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22. 2, 3.
Wow, tahukah saudara bahwa Roh Kudus adalah jaminan semua penyediaan Tuhan? Katakan dengan saya, jaminan. Waduh, kurang semangat. Jaminan. Saudara kalau mau membeli barang elektronik, saudara make sure, pastikan sebelum saudara bawa pulang ke rumah. Biasa kalau saudara belanja di, saya nggak perlu sebutkan nama supermarketnya, tapi kalau di situ ada elektronik, biasanya saudara akan dikasih tahu begini. Bapak Ibu sudah dites, kartu garansinya jangan lupa dicap ya. Kenapa itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Ketika saudara tes dan benar alat elektronik yang saudara beli itu berfungsi dengan baik, tapi tidak cukup sampai di situ. Saudara harus pergi mencap kartu garansinya. Kenapa? Kalau biasanya ada kebijakan dari setiap perusahaan, prinsipal itu berbeda. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang mungkin 2 tahun, ada yang mungkin 3 tahun. Tapi kalau saudara mau klaim ketika terjadi kerusakan, saudara harus bawa kartu garansinya. Betul? Tanpa kartu garansi saudara nggak akan dilayani. Nah, praise the Lord, kata firman Tuhan, Roh Kudus itu di dalam Tuhan memberikan Roh Kudusnya dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Maksudnya apa, saudaraku? Saya dapat pengertian begini, saudaraku. Semua janji dan penyediaan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita, dengar baik, saudaraku, saya dan saudara bisa saja menjadi lupa. Kok bisa? Ya, faktanya saya dan saudara bisa menjadi lupa. Kenapa? Seringkali tekanan, badai, banjir, gelombang datang dalam kehidupan kita. Seperti makanya tanpa Roh Kudus, saudaraku, rumah kita itu seperti bangunan tanpa dasar yang kuat. Saya dan saudara bisa lupa. Betul, saudara? Makanya kemudian ketika saudara hilang pengharapan, ada dalam tekanan, lupa semua akan janji Tuhan. Pada waktu saudara ada dalam hadirat Tuhan. Pada waktu saudara bersekutu seperti ini. Pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian Roh Kudus mengingatkan kembali kepada saudara. Oh ya, ada yang salah dengan kehidupan saya. Kenapa saya jadi lemah seperti ini? Kenapa saya jadi seperti orang-orang yang kehilangan pengharapan? Kenapa saya lupa atas semua janji Tuhan? Hei, kenapa saya terlalu fokus dengan apa yang di sekitar saya? Kenapa saya terlalu fokus dengan apa yang orang lain katakan kepada saya? Saya pernah mengalami itu, saudaraku. Roh Kudus yang kemudian jadi jaminan untuk mengingatkan saya dan saudara atas janji Tuhan, atas penyediaan Tuhan. Saya percaya saudara pernah mengalami situasi di mana saudara lagi butuh sesuatu. Saudara lagi nggak tahu harus kemana lagi. Dan tiba-tiba ada suara dari dalam yang berkata, ada Tuhan, Yehova Jireh. Ada Tuhan yang menyediakan. Saudara pikir itu adalah suara hati saudara? Saya yakin itu adalah suara Roh Kudus yang berbicara kepada saudara. Lewat suara hati saudara. Amin. Halo, jadi Roh Kudus adalah jaminan. Makanya come on, kita yang selama ini berpikir bahwa, sorry to say, maaf berkata, kita hanya yang selama ini hanya berpikir bahwa saya nggak butuh Roh Kudus lah. Udahlah, saya udah ibadah, udah cukup bagi saya nggak perlu dipimpin oleh Roh Kudus lah. Come on, kita perlu merubah paradigma kita. Saya dan saudara bisa lupa dengan janji Tuhan. Saya dan saudara bisa lupa dengan semua penyediaan Tuhan atas hidup kita. Roh Kuduslah yang menjadi jaminan untuk kemudian mengingatkan saya dan saudara atas janji dan penyediaan Tuhan itu. Amin. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi anugerah yang diberikan sebagai penolong bagi kita untuk melakukan kebenaran. Roh Kudus yang memberikan kuasa bagi saya dan saudara. Amin. Bukan hanya secara supranatural, tapi untuk kemudian saya dan saudara bisa hidup dalam kuasa karakter yang diubahkan sama seperti Kristus. Dan ini adalah sebuah proses, saudaraku. Jangan saudara pikir ketika saudara sudah terima Roh Kudus sepenuhnya dan saudara langsung berubah. Seperti satria baju hitam. Enggak, saudara. Itu butuh proses. Karena cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita mengubahkan karakter kita, itu juga tergantung saya dan saudara. Ingat, saya selalu bilang bahwa kita bukan robot. Tuhan ciptakan kita bukan robot. Atau bukan satu program dalam komputer yang tinggal diinstal, jres, dan kemudian jadi. No. Tapi saya dan saudara diberikan yang namanya free will, kehendak bebas. Itu adalah satu kedaulatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Nah, yang Tuhan mau adalah ketika kita mengikuti apa yang Roh Kudus mau, apa yang Roh Kudus inginkan. Saya dan saudara sementara menyerahkan kedaulatan kehidupan saya dan saudara yang sudah diberikan oleh Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan. Untuk saya dan saudara dipimpin. Amin. Amin. Seberapa saudara yang rindu untuk menerima Roh Kudus? Boleh lambaikan tangan? Wow, pertanyaannya, seringkali banyak orang berpikir, beberapa dari saudara saya bisa melihat di atas
Kepala saudara mulai bertanya-tanya. Ada seperti awan di film-film kartun. Saya udah ada Roh Kudus belum ya? Ada tanda tanya, ada tanda seru. Saudara mulai berpikir, apakah saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya nggak mau saudara nanti pulang dengan sebuah rasa bersalah, dengan sebuah intimidasi. Tapi coba kita lihat saudaraku, 1 Korintus pasalnya yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Mari kita baca saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya mau tanya pada pagi hari ini, seberapa saudara yang mau mengaku Yesus adalah Tuhan? Boleh angkat tangan? Saudara adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ada Roh Kudus dalammu. Karena engkau gak akan pernah bisa berkata, saya heran saudaraku, keluarga saya sebagian besar masih dalam pergumulan, tentu dari pihak papa saya itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka dari seberang. Basic saya juga seperti itu dulunya. Dan saya pernah satu kali dalam percakapan dengan kakak ipar saya kemudian mencoba menghubungkan antara kitab mereka dengan kitab kita. Karena mereka agak sedikit tidak seperti kita yang tersusun dengan baik, Kejadian sampai Wahyu, mereka agak sedikit, mereka bingung. Mereka akan bingung yang mana, Musa lebih dulu atau Abraham lebih dulu, atau Musa lebih dulu atau Yunus lebih dulu, mereka agak bingung di sisi-sisi itu. Daud lebih dulu atau Musa lebih dulu, mereka akan bingung. Nah saya coba menjelaskan kepada mereka, kepada kakak ipar saya, dan pada saat itu, pada saat saya menjelaskan tiba-tiba kakak kandung saya datang. Wih, dia mukanya agak berbeda pada saat itu, bukan tersenyum. Dan kemudian ketika itu istrinya langsung masuk beserta dengan anaknya memperhatikan ketika saya menjelaskan dengan berusaha menjelaskan dengan sangat baik pada saat itu. Dan kakak saya bilang pada saat itu berkata begini, bro, dia pakai bahasa Jakarta, lu jangan bilang-bilang tentang Yesus dong sama istri sama anak gua. Dia bilang begitu saudaraku. Wow. Dari situ saya percaya saudaraku bahwa memang hanya Roh Kudus yang kemudian bisa mengajar kita, menolong kita untuk kemudian kita bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Jadi saudara jangan rasa bersalah. Pada waktu saudara, sekarang persoalannya bagaimana supaya hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hidup saya dan saudara, sudah ada. Karena saudara gak mungkin bisa mengakui Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakannya. Nah tapi kemudian coba kita lihat yang kedua saudaraku. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 dan 17. Dan kemudian Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Sebentar lagi kita akan selesai saudaraku. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 17 dan ayat 22 sampai dengan 23. Saya akan bacakan kembali. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi bukan hanya mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi kalau saudara mau mendiagnosa apakah kemudian saudara sudah dipimpin oleh Roh Kudus, saudara harus melihat apakah kemudian kehidupan kita mana yang lebih banyak memimpin. Karena kata firman Tuhan ada keinginan daging, ada keinginan roh. Enggak ada yang bilang roding. Apa tuh roding? Roh dan juga daging pada saat yang bersamaan. Keduanya itu adalah bertentangan. Nah makanya firman Tuhan katakan, Paulus bilang kepada jemaat di Galatia, hiduplah oleh roh. At the same time pada saat yang sama pasti kamu gak akan hidup dalam keinginan daging. Nah dari mana kita tahu kehidupan dalam roh? Tadi sudah diajarkan, buah-buahnya itu terlihat. Ada kasih. Ketika saudara ada pilihan untuk tidak mengasihi, tapi saudara memutuskan untuk memilih mengasihi, saudara sementara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kemudian saudara ada dalam sebuah duka cita yang sangat mendalam, saudara bete dengan keadaan sekitar karena tekanan yang ada, tapi saudara memutuskan untuk bersuka cita, saudara sementara hidup untuk kemudian dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kemudian saudara hilang damai sejahtera hanya karena apa yang orang lain katakan kepada saudara, tapi saudara kemudian memutuskan untuk Roh Kudus mengajar kepada saudara, dan saudara mau mengikuti apa kata Roh Kudus untuk ada damai sejahtera. Ada Tuhan Yehova Shalom dalam diri saudara. Saudara sementara. Dan selanjutnya saudaraku sampai kepada penguasaan diri. Amin. Pemain musik tolong maju ke depan. Saya selesai. Pada pagi hari ini saudaraku. Mari saya undang kita bangkit berdiri saudaraku.
Saya meminta mungkin Ibu Gembala mungkin akan berdoa buat kita sebentar. Karena ada dua cara untuk kemudian kita bisa menerima. Saya percaya saudara sudah ada dalam Roh Kudus, tapi bagaimana Roh Kudus termanifestasi dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada karunia Roh Kudus yang didapat, yang diterima pada saat mereka bertobat dan kemudian mereka memberi diri dibaptis. Tapi di ayat-ayat yang lain juga ada kemudian dikatakan bahwa mereka kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus dulu baru mereka dibaptis. Tapi yang terutama adalah bertobat. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 8 ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Yang kedua adalah lewat penumpangan tangan. Dan ini yang saya ingin saudara mau terima pada pagi hari ini, biar Ibu Gembala akan menumpangkan tangan atas setiap saya dan saudara. Saya berdoa biar setiap kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Hidup kita bukan hanya dipenuhi oleh kuasanya, tapi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Tuhan, tepuk tangan semua yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, hari ini tepat 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus, maka ada hari pencurahan Roh Kudus. Terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, artinya sesudah masa Tuhan Yesus naik ke surga, maka sejak saat itu sampai hari ini kita ada di zaman Roh Kudus. Dan tadi Fani sudah memberikan kebenaran itu, banyak kebenaran. Tapi pagi hari ini saya mau jemaat Tuhan tangkap itu bahwa ada seorang penolong yang diberikan buat kita. Kalau dibilang seorang penolong berarti itu ada satu pribadi. Satu pribadi, dia bukan angin. Dia bukan cuman kuasa, tapi dia pribadi yang memiliki kuasa. Dia Allah, dia sama berkuasa dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu maha hadir, dia ada di dalam kita. Jadi dia seorang penolong, dikatakan tadi juga dia penghibur. Jadi di dunia ini ada banyak duka cita, ada banyak tekanan, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita, dia taruh di dalam kita penghibur. Penghibur. Jadi apapun situasi kondisi masalah yang kita hadapi, kita bisa damai sejahtera, kita bisa bersuka cita. Amin. Bisa dan pasti. Sebab itu hari ini ada berkat spesial buat kita semua. Masalah apapun yang kita alami, masalah apa, apakah itu kesehatan, keuangan, masalah-masalah dalam rumah tangga, mari masalah boleh ada. Tapi masalah tidak mempengaruhi masa depan kita. Sebab masa depan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Jadi saya akan berdoa dengan semua multimedia. Kalau sudah dapat bisa tampilkan, tadi ada saya buat keputusan. Tadi waktu saya dengar kebenaran Fani berkhotbah, saya ada menulis dan kita akan baca sama-sama. Kita declarekan. Karena memang saya mengalami bahwa luar biasa kuasa Roh Kudus di dalam kita. Setiap kita, setiap pribadi kita tidak lagi mencari perantara untuk berjumpa dengan kuasa Bapa. Tadi dia menjadi jaminan untuk semua yang telah disediakan buat kita. Jadi setiap kita untuk hari-hari ini kita akan hidup dalam kemenangan yang luar biasa. Menikmati berkat-berkat yang Bapa sediakan. Kalau multimedia sudah mengetiknya, memang saya baru kasih, bisa tampilkan. Sama-sama kita akan baca ini, kita akan mengucapkannya dan percaya bahwa apa yang kita ucapkan dengan mulut itu berkuasa merubah kita dan mulai hidup di dalam jaminan dari Tuhan. Satu juga saya tambahkan, mungkin multimedia belum saya tambahkan begini. Zaman ini, zaman di mana generasi muda itu terbesar di seluruh dunia. Jadi umur di bawah 30 tahun ke bawah itu yang mendominasi sekarang. Jadi kita yang sudah umur kepala 4, kepala 5 ke atas, tugas kita orang-orang tua adalah kita harus mentoring. Kita harus mentoring, kita harus membapai. Sehingga seperti tadi Fani, hari ini anak-anak muda yang khotbah, sebentar Edo, ada David. Mereka generasi muda yang kita lihat mereka berbeda dengan saya. Dalam cara menyampaikan, dalam ide mereka, dalam strategi mereka itu berbeda. Kita berikan kesempatan buat mereka kalau kita mau menuai generasi ini. Amin. Jadi terima mereka. Jangan bilang, aduh kenapa yang muda-muda ini yang khotbah, kenapa Fani yang khotbah bukan ibu. Lihat, mereka sedang membawa kebutuhan buat generasi ini. Jadi kita menopang mereka, kita mendoakan mereka supaya itu menjadi benih.
Dan generasi ini dituai bagi kerajaan Allah. Multimedia sudah bisa ditampilkan? Oke, sama-sama ucapkan sesudah saya, ikuti sesudah saya. Oke, siap ya. Ikuti sesudah saya. Saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur Oleh anugerah Tuhan. oleh anugerah Tuhan. Saya diselamatkan. Saya diselamatkan Amin. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus. oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Saya diampuni. Saya diampuni, Saya dibenarkan. saya dibenarkan, Saya dikuduskan. saya dikuduskan. Saya bersyukur. Saya bersyukur Saya tidak pernah sendirian. saya tidak pernah sendirian. Roh Kudus Roh Kudus menjadi penolong bagi saya, menjadi penolong bagi saya, penghibur, penghibur, penuntun hidup saya. menuntun hidup saya. Mulai hari ini, Mulai hari ini saya mengambil keputusan saya mengambil keputusan tidak hidup dalam keinginan-keinginan pribadi saya. tidak hidup dalam keinginan-keinginan pribadi saya. Saya mau belajar berserah, Saya mau belajar berserah, saya rindu dituntun saya rindu dituntun oleh Roh Kudus. oleh Roh Kudus. Katakan amin. 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 Kita